yang mungkin di pikiran saya itu, mungkin bahkan pikiran adik-adik semua yang ada yang boleh hadir pada sore hari ini mengatakan bahwa oh, kakak pengasuh itu enak ya, kakak pengasuh itu tidak mengalami yang namanya kesulitan, tidak. Tetapi setiap proses-prosesnya yang kita jalani itu adalah namanya realitas setiap kehidupan kita. Nah, mungkin juga kepada adik-adik mungkin mengatakan bahwa sekolah itu sangat sulit, kenapa banyak tugas. Nah, mungkin juga kepada kita juga sebagai orang dewasa, setiap kita yang mengalami proses-proses yang namanya pertumbuhan. Yang pertama yang dikatakan masih bayi, kanak-kanak, remaja. Kita pernah juga merasakan bahwa yang namanya remaja. Yang namanya remaja itu sangat masa puber ya, masa perkembangan kita. Nah, setiap proses yang kita lewati ada hal-hal atau ada momen-momen tertentu. Nah, begitu juga setiap yang namanya kita sudah menjalani yang namanya dewasa. Nah, dewasa itu juga adalah sebuah pertanggungjawaban bagi kita. Bahkan kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Mengapa saya katakan hal demikian? Ketika kita masih anak-anak, mungkin orang tua kita, mungkin kakak pengasuh kita masih memantau kita, masih memberikan mereka masih memberikan kepada kita perhatian dari mereka. Mereka masih mengajak kita mandi, air, makan. Nah, itu adalah sebuah perhatian khusus bagi setiap adik-adik. Nah, ketika saat itu kita sudah beranjak yang namanya dewasa, artinya kita sudah harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Artinya kita jangan harus disuruh-suruh. Artinya jangan kita harus bukan anak-anak lagi, bukan anak remaja lagi, tapi kita harus mengoreksi diri bahwa saya ini adalah sudah beranjak menjadi seorang dewasa. Bahkan kita sudah yang katakan bahwa di mana sih hidup saya nanti? Setiap yang namanya melalui remaja pasti cita-citanya mungkin berbeda ketika dia beranjak ke dewasa. So pasti akan berbeda ya ketika kita sudah mengalami yang namanya kedewasaan. Kenapa? Karena tanggung jawaban kita itu sangat besar. Belum lagi kita pikirkan keluarga kita, belum lagi berpikir bagaimana sih saya ke depan. Nah, tetapi di 2 Timotius 1 ayat ke-7 dikatakan di sini, ayat yang ke-7 dikatakan di sini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, sangat jelas bagi kita di sini. Tuhan Yesus tidak memberikan kepada kita roh ketakutan atau roh kebimbangan, tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban bagi kita. Berarti artinya Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa kepada kita Tuhan selalu berserta kita. Nah, dikatakan juga di sini Korintus 13 ayat 11. Ayat yang ke-11 di sini sangat jelas dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini sangat jelas bagi kita bahwa ketika kita sudah mengatakan kita sudah melewati yang namanya kanak-kanak, nikmatilah setiap proses-proses kanak-kanak. Jangan berarti saya harus menjadi dewasa, saya harus menjadi dewasa. Artinya dikatakan di sini lewatilah masa-masa kanak-kanak, lewatilah masa-masa remajamu. Kenapa? Nanti saat kita sudah dewasa tidak terulang lagi. Bahkan pribadi saya pun, saya pengen yang namanya kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu enak ya, masih main-main sama kawan-kawan, masih main-main sama bareng-bareng sama kawan-kawan juga, sama teman-teman sekolah. Tidak akan terulang lagi seperti kanak-kanak. Tidak akan terulang lagi seperti yang namanya anak TK, anak SD, SMP, SMK. Jadi untuk itu teman-teman, jalanilah setiap apa yang kamu lewati saat ini. Kenapa?